Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Vina Puspita dari Sistem Informasi 2018. Pada kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi mobile atau Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Vina Puspita dari Sistem Informasi 2018. Pada kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi mobile yaitu Shein sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang diampu oleh Bapak Muhammad Wahidin S.Com M.Com sesuai dengan silabus, yaitu di minggu ke-12 ini merupakan waktu untuk presentasi individu. Untuk itu, izinkan saya memulai presentasi ini untuk mempersingkat waktu. Apa itu aplikasi Shein? Nah, di sini saya menyelipkan logo atau simbol di aplikasinya. Jadi Shein ini adalah aplikasi belanja fashion atau e-retailer asal Cina, tepatnya tuh di kota Nanjing, yang didirikan pada tahun 2008. Nah, Shein ini beroperasi di 220 negara dan wilayah, bahkan mampu menyaingi pemain yang lebih dulu yang mapan seperti Zara, H&M, ada juga Stradivarius. Nah, bahkan menurut Euromonitor, Shein ini adalah perusahaan fashion yang murni online terbesar di dunia, diukur dengan penjualan produk bermerek sendiri. Jadi mereka itu menggunakan merek sendiri, nggak sebagai reseller gitu. Nah, awalnya Shein ini merupakan kepanjangan dari She Inside. Di situs resminya, ia menggambarkan sebagai platform e-commerce dengan mode cepat atau B2C, business to consumer, internasional dengan CEO-nya itu Chris Su. Nah, B2C ini kalau bahasa Indonesianya adalah bisnis ke konsumen. Ini merupakan bisnis yang proses penjualan produk dan layanan secara langsung antara bisnis dengan konsumen yang merupakan sebagai pengguna akhir dari layanannya. Sebagian besar perusahaan yang menjual langsung ke konsumen ini disebut perusahaan B2C. Salah satunya ya Shein ini. Nah, kebetulan kan saya juga belajar mata kuliah e-business. Jadi Shein ini termasuk e-commerce. Jadi hanya prosesnya tuh fokus kepada transaksi jual beli, tidak seperti e-business gitu. Meskipun e-commerce ini merupakan bagian dari e-business gitu. Jadi dapat dilihat ya kesuksesan Shein ini meskipun dari 2008 tapi dapat menyaingi pendahulu-pendahulunya gitu. Nah, ini merupakan salah satu riset yang pada tahun 2020, pada sepekan ini selama 7 hari doang, dari tanggal 27 September hingga 3 Oktober 2020, Shein ini menjadi aplikasi dengan paling banyak diunduh secara global pada platform iPhone, berarti App Store gitu ya. Shein ini bahkan menduduki peringkat 10 besar di Amerika Serikat, Brazil, Australia, Inggris, dan Arab Saudi. Ini merupakan pencatatan oleh platform analitik App Annie. Kemudian selain analitik App Annie ini ada juga data Sensor Tower. Di bulan September 2020, aplikasi Shein ini meraup 10,3 juta unduhan secara global dari seluruh App Store dan Google Play. Bahkan saingannya yang udah lebih terdahulu itu hanya 2,5 juta untuk H&M dan Zara hanya 2 juta diunduh gitu. Sementara Shein ini sampai 10,3 juta. Jadi perbandingannya tuh lumayan tinggi, bahkan sangat tinggi berkali-kali lipat. Dan kebetulan Shein ini ramai-ramainya itu ketika ada pandemi coronavirus. Jadi secara marak langsung viral di berbagai negara. Nah, ini merupakan hasil searching saya sendiri untuk di App Store. Bahkan diunduh itu sekitar 800 lebih. Dan saya juga belum memperbarui, kebetulan saya juga pengguna aplikasi Shein ini. Dan nilainya itu 4,3, nyaris 5 gitu. Bahkan mendapat peringkat nomor 2 di App Store untuk women's clothing and fashion. Nah, ini untuk di Google Play Store. Untuk bagian Android,
ini mendapatkan 2 juta ulasan dengan ratingnya itu 4,7 nyaris sempurna, bahkan lebih-lebih daripada di pengguna iOS. Kebetulan Shein ini juga sudah ramai di Indonesia dan juga dapat diunduh di Android, jadi bahkan lebih marak gitu. Nah, ini untuk promosinya Shein itu memang mengandalkan TikTok dan Instagram influencer. Di sini hasil searching saya sendiri dapat dilihat untuk akun pribadi Shein, biasanya untuk akun berbelanja itu agak kurang banyak followersnya karena kurang promosi di TikTok, kurang aktif gitu. Tetapi untuk Shein justru mendapat pengikut 1,8 miliar atau million dengan video yang di-upload itu 821 video. Ini untuk Shein officialnya. Dan dengan tagar yang dapat kita lihat nomor 1 itu yang pertama itu Shein ada 8,7 ribu tayangan atau banyak orang yang mengupload dengan hashtag Shein. Selain itu ada juga Shein Haul, Shein Giving, Shein Fashion, karena memang Shein ini memiliki banyak sekali event seperti ada Shein Glams untuk make up dan juga banyak acara, bukan iklan gitu, tapi lebih ke acara sehingga banyak pilihannya gitu, bahkan sampai ke Fashion Week untuk sekelas aplikasi mobile. Bisa Fashion Week itu kan sangat luar biasa gitu ya. Ada banyak aplikasi mobile yang hanya untuk berbelanja aja, e-commerce, tapi justru Shein ini karena dia brand sendiri, dia bisa memiliki event Fashion Week. Nah, ini untuk Instagram. Untuk Instagram officialnya itu ada 20,2 juta pengikut. Bisa dilihat di sini ada Shein Girls, ada Shein Inker, banyak sekali eventnya gitu. Dan ini untuk tagar Shein memperoleh 2,9 juta postingan. Bahkan, nah ini nih salah satunya, Shein juga memiliki bagian kategori untuk khusus plus size. Jadi benar-benar banyak banget pilihannya. Ini untuk di YouTube, ketika kita ketik review aplikasi Shein, itu sudah banyak banget dari Indonesia, dari Asia, dari negara-negara Eropa juga yang mereview. Jadi ini udah trusted dan udah banyak gitu yang beli. Untuk di platform Twitter sendiri, Shein itu memiliki 297.000 pengikut dan sangat jarang banget ya ketika ada aplikasi e-commerce yang aktif di seluruh sosial media, tetapi Shein ini aktif di seluruh aplikasi sosial media. Dan bahkan ketika saya mengecek hari ini pada tanggal 5 Juni jam 9:30 malam, Shein itu baru saja 5 menit yang lalu mengupload Twitter gitu, men-tweet gitu. Jadi termasuk aktif gitu ya. Nah, untuk kelebihan aplikasi Shein, yang pertama banyak kode-kode diskon, banyak banget. Gak cuman gratis ongkir, tapi juga potongan harga, new user, bahkan banyak banget gitu pilihan-pilihannya. Dan yang kedua, modelnya sangat bervariatif dengan mengunggah 500 busana baru setiap harinya. Jadi benar-benar bisnis yang sangat cepat gitu, fashion yang cepat. Dan inilah yang menimbulkan pro kontra gitu kan untuk beberapa aktivis lingkungan, karena bayangkan dalam satu hari itu bisa mengunggah 500 model-model busana baru gitu kan. Kemudian harganya relatif murah menurut survei. Jadi ini bukan menurut saya yang murah gitu mengada-ngada, tapi ini menurut survei Societe Generale, harga satu buah gaun di Shein itu harganya tuh setengah dari keluaran Zara. Jadi dengan baju yang sama, kualitas yang sama, tapi mendapatkan setengah harga. Jadi kalau misalkan di Zara itu kita bisa dapat satu dress, tapi di Shein ini kita bisa dapat 2 dengan kualitas yang sama. Itu kan benar-benar termasuk good deals gitu ya. Kemudian ini yang saya suka, yaitu produk dikemas dengan plastik reusable. Nah, karena bisa dilihat nih ya di sebelah sini. Jadi plastiknya itu kayak klip dan dia bisa dipakai berkali-kali, dan klip ini tuh nggak dalam satu pembelian satu, tetapi satu baju satu. Jadi misal kita beli 5 baju,
bukan jadi dapat 1 tas, tapi dapat 5 tas gitu. Jadi ini bisa dipakai berkali-kali. Berbeda ya sama beberapa e-commerce yang hanya di packingnya itu bubble wrap atau kardus atau plastik yang menambah sampah gitu ya. Tapi ini udah aman dan juga dia reusable. Jadi bisa dipakai buat buku, buat pouch makeup dan lihat elegan gitu ya, nggak berisik gitu. Kemudian produk dan yang terakhir itu pengiriman sesuai estimasi. Jadi kalau misalkan di Shein itu estimasinya 2 minggu karena kan dia dari luar negeri ya. Dan tapi nggak pernah melebihi dari 2 minggu itu gitu. Jadi selalu 2 minggu. Jadi kita sebagai pengguna nggak nunggu-nunggu gitu kan. Nah salah satu kelebihannya yang saya mau tambahkan adalah seperti yang kita tahu, Shopee itu sekarang membatasi produk-produk dari luar negeri, khususnya dari China. Ada beberapa produk baju khususnya yang sudah saya sudah saya masukin ke wishlist, itu menghilang karena kebijakan Shopee untuk mendukung usaha dalam negeri selama masa pandemi ini. Jadi ada beberapa store yang memang saya lebih suka belanja di luar negeri gitu karena kualitasnya bagus, harganya murah, dan foto-fotonya real picture gitu. Meskipun harus menunggu lebih lama. Tapi dalam beberapa minggu ini termasuk viral juga ya di TikTok dan di Twitter. Kalau misalkan produk-produk itu hilang, jadi kita nggak bisa beli. Beruntungnya saya sempat mengkeranjangkan gitu, masukin ke keranjang beberapa produk dari luar negeri. Meskipun nggak banyak, cuma ada 3, tetapi itu masih bisa saya beli gitu. Dan yang lainnya di wishlist itu nggak bisa. Oleh karena itu, alternatif yang banyak ditawarkan oleh beberapa pengguna di TikTok, di Instagram, di Twitter adalah penggunaan aplikasi Shein ini karena kualitasnya sama, harganya murah, tapi untuk membeli bajunya itu kita harus mengunduh aplikasi lagi yaitu Shein. Jadi nggak bisa kayak aplikasi e-commerce sebelah yang kita bisa cari banyak baju dari berbagai toko, tapi ini cuma satu toko gitu. Jadi alternatifnya dengan diblokirnya beberapa e-commerce dari luar negeri itu menggunakan aplikasi Shein untuk saya pribadi. Nah, ini udah mulai masuk ke materi interaksi manusia dan komputer. Nah, bentuk interaksi yang digunakan di aplikasi Shein ini adalah touchscreen, di mana pengguna atau user itu dapat menggunakan jarinya untuk mengatur perintah di aplikasi. Kemudian untuk media antar muka dan komputer yang digunakan di aplikasi Shein ini adalah media graphical user interface atau GUI. Kenapa sih kok pakai GUI? Nah, ini dari analisa saya sendiri yang sebagai pengguna aplikasi Shein, karena komunikasi antar manusia dengan aplikasi di aplikasi Shein ini berbentuk grafis yang sangat interaktif gitu. Jadi menurut saya, oh ini kayaknya dari silabus yang di-share sama Pak Wahidin, oh ini kayaknya masuk ke medianya GUI deh gitu. Nah, aplikasi Shein ini menurut analisa saya pribadi juga itu dapat dipastikan memperhatikan salah satu bidang studi, khususnya psikologi, karena benar-benar mengutamakan kemudahan pengguna dalam mendapatkan kebutuhannya. Mulai dari variasinya yang tadi 500 jenis yang diupdate setiap hari, pembayarannya yang macam-macam dipermudah, bisa jadi pakai kartu kredit, Indomaret, PayPal, bahkan dompet-dompet online gitu, bahkan hingga ke pengirimannya yang estimasinya itu nggak pernah meleset. Jadi benar-benar secara psikologi tuh aplikasi ini mencoba untuk mengerti, memahami apa sih maunya pengguna. Sehingga meskipun dia aplikasi baru dari 2008, tapi bisa bersaing dengan saingan-saingannya yang bahkan sudah lama gitu. Nah, terkadang nih, selama penggunaan aplikasi ini suka ada pop-up untuk mengisi kepuasan pengguna, kayak apakah Anda nyaman menggunakan aplikasi Shein, kayak gitu. Nah, ini merupakan salah satu strategi pengembangan interaksi manusia dan komputer dengan menggunakan teknik evaluasi, tanya jawab, dan kuesioner. Kadang-kadang kalau kita ngisi kuesioner itu nanti suka dapat poin yang bisa dapat diskon juga. Jadi customer tuh jadi terpacu untuk memberikan feedback terus, sehingga Shein ini bisa meningkatkan performance-nya.
Nah, kemudian ini mulai masuk ke faktor manusia ya. Aplikasi Sein juga memperhatikan keselarasan penggunaan warna dengan memilih warna dominannya itu hitam dan putih sehingga mempertegas kesan luxury, sophisticated, dan klasik. Jadi nggak berisik gitu kalau menurut saya, jadi nggak silau gitu. Jadi lebih elegan. Nah, selain itu juga pemilihan fontnya itu simple, elegan, mudah dibaca sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna. Nah, aplikasi ini juga didukung dengan ragam dialog yang berjeniskan antar muka berbasis icon, sehingga mampu menunjukkan suatu pilihan aktivitas tertentu dengan cara yang paling mudah dimengerti. Ini contohnya, icon belum dibayar, pemrosesan dikirim. Itu bahkan kalau saya pribadi tanpa saya harus melihat tulisannya gitu, kan tulisannya agak kecil ya. Tapi saya bisa langsung lihat gitu, oh barang saya lagi dikirim. Oh ini ada kategori belum bayar. Gitu. Nah, kemudian ini masuk ke materi desain antarmuka. Shane juga memperhatikan dasar-dasar desain interface. Sebagai contoh, aspek feedback dan communication, di mana pengguna secara berkala mendapatkan pop-up untuk apa yang terjadi dari opsi yang dipilih. Jadi maksudnya ketika saya mau bayar nih, itu nggak langsung nereleng kalau bahasa Sundanya, tapi ada pilihan kayak apakah Anda yakin? Nah, kayak gitu. Jadi setiap aksi yang saya pilih itu ditanya dulu nih, apa benar-benar serius gak mau atau enggak gitu. Selain aspek feedback dan communication tadi, ada aspek lain juga, yaitu aspek aesthetic integrity. Ini menurut saya cukup penting banget untuk e-commerce karena informasi yang pengguna butuhkan itu diorganisasikannya dengan baik, dengan konsisten, sambil tetap memperhatikan prinsip desain visual yang sangat baik. Dalam hal ini tuh menarik gitu ya. Nah, kadang untuk e-commerce itu suka ada beberapa aplikasi bahkan ya yang kurang memperhatikan aesthetic integrity. Jadi lebih cenderung membosankan atau kayak fontnya kecil-kecil, warnanya juga terlalu mencolok. Tapi aplikasi Shane ini enggak gitu. Dia memperhatikan sampai ke font, icon, bahkan sampai warna pun diperhatikan sehingga lebih adem gitu ketika dilihatnya. Nah, Shane dapat dikatakan sebagai salah satu desain software yang baik menurut saya pribadi ya. Karena apa? Karena memenuhi 5 aspek. Yang pertama high performance. Ini tuh udah dibahas di pertemuan 5 gitu ya. Aspek-aspek ini dan setelah saya analisa menurut saya Shane termasuk kok ke aplikasi dengan desain software yang baik. Yang pertama karena high performance. Maksudnya software punya performance yang baik walaupun dipakai bersama-sama oleh banyak pengguna. Jadi nggak lemot. Kemudian mudah digunakan. Software bisa digunakan dengan mudah, cepat dipahami tanpa kesulitan waktunya gitu, tanpa nggak ngerti, dan ketika saya mau memahaminya pun waktunya cukup sebentar. Jadi ketika saya coba download, saya langsung bisa memesan gitu. Kemudian penampilan yang baik, tampilan software menarik, warna-warni, diaturnya juga bagus, nyaman dipakai, menyenangkan bagi pengguna, tetapi tidak membosankan gitu. Kemudian reliability, yaitu software handal, fungsinya menghasilkan output seperti yang diharapkan. Jadi ini sebagai software, sebagai aplikasi e-commerce juga nggak jadi memperhatikan estetiknya aja, tapi ini juga bisa digunakan gitu untuk berbelanja. Kemudian dia itu mampu beradaptasi karena terhadap adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dibuktikan ya. Bahkan meskipun Sein ini aplikasinya baru dari 2008, tetapi dia bisa beradaptasi secara cepat sampai jadi bisa unggul dibanding pesaing-pesaingnya. Kemudian interoperability, yaitu software bisa berinteraksi dengan software lain. Misalnya ada fasilitas ekspor, import data dari aplikasi lain. Contohnya ini bisa menggunakan ini mobile banking. Jadi dia nggak cuman bisa di aplikasi Sein, tapi bisa berinteraksi ke aplikasi lain gitu. Dan yang terakhir mobility, yaitu software bisa dijalankan pada berbagai macam sistem operasi. Terbukti ya di iOS bisa,
di Android juga bisa, di websitenya juga ada. Nah, ini masuk ke slide terakhir. Dari segi user experience, aplikasi Shein ini tergolong sudah sukses menurut saya pribadi. Selain dari penilaian positif di App Store, di Google Play, di Android dan iOS tadi ya, Shein juga unggul dalam hal aplikasinya ringan, tidak banyak iklan, jadi nggak banyak event-event yang nggak penting gitu. Kemudian juga mudah dibuka, menu navigasinya simple, tapi mudah dipahami. Di layar juga terdapat informasi yang penting. Kemudian desainnya itu konsisten di setiap elemennya, sehingga interaksi dibuat dengan efisien, sederhana, sesuai yang diinginkan user. Nah, sekian presentasi dari saya. Nanti saya tampilkan di akhir penggunaan aplikasi Sein, contoh-contohnya gitu, supaya teman-teman bisa lebih mengerti. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Selamat malam.